وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian soal 32, menstruasi datang ketika saya sedang sholat. Baru sholat, di tengah sholat, tiba-tiba ada yang ngalir dari area kemaluannya. Dan memang diindikasikan itu darah haid, karena memang kita nggak punya sakit. Kalau orang punya sakit ya, atau kita nggak mungkin baru sholat melahirkan, kan nggak mungkin. Artinya dalam kondisi normalnya, gitu, tiba-tiba ada darah yang keluar. Apa yang harus saya kerjakan? Apakah saya harus mengkodok sholat selama masa haid? Jawab, saya mengatakan bila haid datang setelah masuk waktu sholat, misalnya haid datang setelah masuk waktu duhur, seukuran setengah jam, sementara ia belum sholat duhur, maka nanti setelah suci dia dari haid, dia harus mengkodok sholat tersebut. Jadi jawabannya, ketika kita sholat, haidnya keluar, maka berhentikan sholat, karena hukum asalnya sholat kan nggak boleh buat orang haid. Nah, karena diberhentikan atau dibatalkan, maka itu menjadi utang yang bersangkutan yang dibayar nanti kalau waktu suci. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya sholat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Maka dia tidak perlu mengkodok sholat selama masa haid. Adapun pas haid-haidnya itu nggak perlu dikodok. Berarti kan ketika misal dia duhur keluar haid gitu kan, nah maka duhur itu yang dikodok, asar dan seterusnya enggak. Berdasarkan sabda Nabi SAW yang panjang, bukankah wanita itu tidak mengerjakan sholat maupun puasa ketika haid? Maka semua ulama sepakat bahwa seorang wanita tidak mengkodok sholat yang luput dikerjakan selama masa haid. Jadi ketika benar-benar sudah haid, maka sholat yang terjadi di situ waktu sholat atau sholat-sholat yang tertinggal di situ nggak perlu dikodok. Adapun jika ia suci sementara waktu sholat masih tersisa seukuran 1 rakaat atau lebih, maka dia mengerjakan sholat pada waktu dia suci padanya tersebut. Ya, ini hampir mirip kayak di atas tadi ya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, siapa yang mendapatkan seukuran 1 rakaat dari waktu asar sebelum terbit matahari terbenam, maka dia telah mendapatkan sholat asar itu. Sebab itu, ketika dia suci di waktu asar atau sebelum matahari terbit, yaitu masih tersisa waktu sebelum matahari terbenam atau terbit seukuran 1 rakaat, maka dia harus mengerjakan sholat asar di kasus pertama dan sholat subuh di kasus yang kedua. Ya, jadi asarnya belum keluar, ya berarti dia harus mengerjakan asar. Subuhnya juga belum keluar, maka dia harus mengerjakan sholat subuh. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.